Rabbun dan ilahun. Keduanya sering kita dengar dan sering pula kita ucapkan. Kita juga tahu keduanya sama-sama berarti Tuhan. Lantas, adakah perbedaan antara Rabbun dan ilahun? Tentu saja ada. Kalau Rabbun artinya Tuhan sebagai zat yang menciptakan, yang memelihara, memberi rezeki, menjaga, dan semacamnya. Sedangkan ilahun adalah Tuhan sebagai zat yang disembah. Rabbun dan ilahun meskipun sama-sama diterjemahkan dengan Tuhan, tapi keduanya ada perbedaan. Kita akan belajar mentasrif, mengubah fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Tapi fi'il kali ini adalah fi'il yang bentuknya mazid, bukan mujarrad. Yang mujarrad sudah kemarin. Sekarang kita akan coba mentasrif fi'il madhi ke fi'il mudhari' untuk mazid biharfin wahidin. Yang mazidnya dengan satu huruf. Ini ada 3 contoh. Ini ada 3 bentuk mazid yang mazidnya dengan satu huruf. Pertama dengan taman hamzah sebelum fa fi'il, kedua taman alif setelah fa fi'il, dan ketiga tambahan tasydid pada ain fi'il. Strip ini adalah huruf-huruf asli dalam fi'il mujarrad. Berarti yang ini adalah tambahannya, ziyadahnya, ini ziyadahnya, yang ini ziyadahnya tasydid. Nah, kalau ada fi'il mazid yang tambahannya satu huruf, al-mazid biharfin wahidin, bagaimanakah cara mentasrifnya dari fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Caranya gampang. Ini saya kasih tips sekaligus rumus. Kalau kita menemukan fi'il yang mazid satu huruf, saya ulangi. Kalau kita menemukan fi'il madhi yang mazid satu huruf, maka ketika ditasrif ke fi'il mudhari', huruf ya pada fi'il mudhari' itu pasti dhammah, yakni yu. Harokatnya yu, tidak ya berharokat fathah. Beda dengan mujarrad. Kalau mujarrad kan misalnya jalasa, maka mudhari'nya yajlisu, tuh ya-nya fathah, yajlisu, karena mujarrad. Tetapi kalau mazid satu huruf, maka mengubah dari fi'il madhi ke fi'il mudhari' itu huruf ya-nya berharokat dhammah, yu. Yang ini juga sama, yu juga. Ini juga sama, yu. Jadi yu. Kalau mazidnya satu huruf. Terus bagaimanakah dengan ain fi'ilnya? Apakah harokatnya dhammah, fathah atau kasroh? Nah, ketahuilah semua fi'il yang mazid biharfin wahidin, semua fi'il yang mazidnya satu huruf, ketika diubah ke fi'il mudhari', maka ain fi'ilnya harokatnya pasti kasroh. Ain fi'ilnya kasroh, maka jadi i. Ini pun sama. Jadi saya ulangi, semua fi'il yang mazid satu huruf, pertama huruf ya-nya harus dhammah, yu dan yu. Sedangkan ain fi'ilnya harus kasroh. Sedangkan lam fi'il, tentu saja fi'il mudhari', lam fi'ilnya harus dhammah. Ini teorinya, polanya. Sekarang kita coba terapkan ke dalam kata. Misalkan kata jalasa. Ini mujarradnya. Coba terapkan kata jalasa ke mazid yang ini. Jalasa menjadi gimana? Ajalasa. Maka mudhari'nya terapkan, tambahkan dengan huruf ya dulu, harokatnya dhammah, jadi yu. Maka yuj. Nah, ini kan jimnya harus sukun. Ajalasa jadi yuj. Nah, huruf ain fi'ilnya lam harus kasroh, maka jadi yujli. Sedangkan huruf si-nya lam fi'il mudhari' harus dhammah. Jadi ajalasa yujlisu, kasroh, yui. Kalau jalasa terapkan ke sini, mazidnya satu huruf dengan tambahan alif setelah fi'il gimana? Maka jalasa mudhari'nya
yujalisu. Oh ya, biar nggak lupa ya. Kalau kita mengubah kata dari madi ke mudhari, sedangkan madinya adalah mazid, maka perhatikan mazid pada fi'il mudhari itu juga sama dengan mazid yang ada pada fi'il madinya. Ini fi'il madi ada taman alif setelah fa'il. Maka ketika mudhari juga alif ini tetap muncul. Maka jalasa mudhari'nya tambahkan huruf yu dulu, terus berikutnya samain yuja. Nah, sedangkan ininya jadi kasroh, yujalisu. Yang ini pun sama, ketika ditambah tasdid pada fi'il jalasa yujalisu, tasdidnya juga ada di sini. Jalasa yujalisu, tasdidnya bertahan pada fi'il mudhari juga. Begitupun pada fi'il amar dan juga fi'il nahi. Nah, kecuali kalau mazidnya tambahan hamzah atau alif, ketika ditasrif ke fi'il mudhari, hamzahnya tidak lagi muncul, tapi dibuang, cukup dibuang. Jadi kalau ajlasa yujlisu. Misalkan kata yang lain, sami'a ditambahkan a di depan, asma'a, mudhari'nya yusmi'u. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba latihan. Misalkan kata ini. Saya kasih contoh kata-kata yang lain, terapkan ke mazid yang satu huruf, 3 macam ini. Terus dari fi'il madi ubah ke fi'il mudhari. Contoh kata fataha. Fatah gimana? Aftaha, terus yuftihu, fataha, yufatihu, fattaha, yufattihu. Contoh yang lain, ikuti bareng-bareng. Kata doroba. Contohnya kata doroba. Adroba, yudribu, ayo bareng. Yudribu, doroba, yudoribu, doroba, yudoribu. Kata yang lain silakan sendirian ya. Contoh sama, silakan ayo. Aksama, yuksimu, qasama, yuqasimu, qassama, yuqassimu. Nah, gitu. Satu lagi, qata'a, aqta'a, yuqti'u, qata'a, yuqati'u. Oke kan soal yuqati'u, qata'a, yuqati'u, terus Qata'a, yuqati'u. nah, seperti itu. Silakan latihan lagi banyak-banyak. Nah, jadi kesimpulannya, kalau ada fi'il yang mazid satu huruf, kalau ada fi'il sulasi 3 huruf ya, yang mazidnya tambahannya satu huruf, maka ketika diubah ke fi'il mudhari, perhatikan 2 hal. Yakni huruf ya-nya, kan ciri mudhari depannya harus diawali huruf mudhari. Di antara huruf mudhari kan salah satunya adalah ya. Nah, huruf ya-nya itu pada saat mudhari, kalau mazid satu huruf itu huruf ya-nya harus dhammah. Saya ulangi, kalau ada fi'il mazid yang satu huruf tambahannya, maka ketika ditasrif ke fi'il mudhari, huruf ya-nya harus berharokat dhammah. Sedangkan ain fi'il dari mudhari itu madinya kan fathah, tapi ketika fi'il mudhari ain fi'ilnya harus kasroh, maka formulanya jadi yui. Itu kalau tambahan satu huruf. Jadi yui. Nah, silakan latihan dengan kata-kata yang lain. Silakan cari kata-kata yang berbeda, lalu terapkan dalam formula seperti ini. Begitu mazid dengan satu huruf. Semoga bermanfaat.